Aku pernah menciptakan seorang teman khayalan waktu kecil, tapi sekarang dia ingin aku mati. Namaku Genta. Sekarang aku kelas 6 SD. Tapi cerita ini bukan tentang aku di usia sekarang. Cerita ini bermula waktu aku masih duduk di kelas 3. Waktu itu aku nggak punya banyak teman. Aku anak tunggal. Ayah dan ibu sibuk kerja. Jadi sepulang sekolah, aku cuma sendirian di rumah. Bosan? Iya, sepi banget. Tapi yang paling parah, kadang aku merasa rumahku punya suara sendiri. Biar nggak kesepian, aku menciptakan teman imajinasi. Namanya Dito. Dia seumuranku, tapi lebih lucu, lebih berani. Dan anehnya, dia tahu banyak hal yang bahkan aku sendiri nggak tahu. Genta, jangan buka pintu belakang malam-malam, katanya suatu hari. Kenapa? Nanti kamu lihat sendiri. Dan benar, malam itu aku dengar suara ketukan dari pintu belakang. Pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Aku diam, gak berani buka. Setiap hari aku main sama Dito. Kami ngobrol, gambar bareng. Bahkan main petak umpet. Aneh ya. Tapi waktu itu, aku merasa Dito benar-benar nyata. Dia bukan cuma khayalan. Dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa ngambek kalau aku tinggal. Pernah suatu hari aku diajak main sama tetangga baru, namanya Revan. Pas pulang, aku masuk kamar, dan Dito duduk di pojokan, mukanya gelap. Dia bilang, kamu bohong. Kamu bilang kita sahabat, tapi kamu tinggalin aku. Aku ketawa. Dito, kamu kan cuma imajinasi. Itu kalimat paling bodoh yang pernah aku ucapin. Sejak hari itu, Dito mulai berubah. Malam-malam aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpiku, Dito jalan di lorong rumah yang gelap sambil bisik-bisik. Bukan ke aku tapi ke bayangan di dinding. Kadang dia bisik sesuatu ke telingaku saat aku tidur. Pernah aku bangun tengah malam dan nemu tulisan di tembok kamarku. Aku nyata. Kamu yang imajinasi. Aku panik, ku panggil ibu. Tapi waktu ibu masuk, tulisannya hilang. Kayak nggak pernah ada. Setiap hari Dito makin nyata. Aku bisa ngerasa napasnya, bisa cium bau bajunya. Bahkan waktu aku nulis di buku gambar, tiba-tiba ada coretan lain. Gambar wajah Dito. Matanya bolong, senyumnya lebar. Dan di bawahnya tertulis, aku nggak pernah pergi, kamu yang lupa. Waktu aku cerita ke guru BK, beliau bilang, kamu mungkin stres, coba lebih sering main di luar. Tapi aku tahu, ini bukan cuma khayalan, ini lebih dari itu. Dito mulai muncul di kaca, di TV. Bahkan sekali waktu aku ngelihat, bayangannya berdiri di lorong rumah. Tapi bayangannya nggak punya badan. Aku sempat tanya ke ibu, Bu, waktu aku kecil, aku pernah punya teman khayalannya. Ibu diam, lama. Terus pelan-pelan bilang, kamu pernah kemana? Waktu umur 4 tahun, kamu jatuh dari tangga dan sempat tidak sadar selama 2 minggu. Waktu sadar, kamu terus ngomong sama seseorang bernama Dito. Tapi dokter bilang itu halusinasi karena trauma. Tapi aku nggak inget pernah koma. Malam-malam aku makin sering dengar suara. Suara tawa, suara langkah kecil. Kadang aku nemu gambar di kertas, kosong, gambar aku, tapi dengan mata dicoret. Kadang buku pelajaran berubah sendiri, ada tulisan tangan yang bilang, balikin aku. Genta, kamu udah janji. Janji apa?
Suatu malam, aku mimpi lagi. Kali ini mimpi yang paling jelas. Aku duduk di ruang kelas, tapi semua kursi kosong. Cuma ada satu anak di depan, Dito. Dia nulis di papan, imajinasi tidak pernah mati, kecuali kamu mati duluan. Aku terbangun sambil teriak. Ibu masuk kamar dan bilang aku ngomong dalam tidur. Tapi waktu dia keluar, aku nemu gambar di meja. Gambar yang aku nggak pernah buat. Isinya, aku tidur di ranjang. Dan Dito duduk di atas dadaku, senyum. Aku akhirnya putuskan untuk bilang ke ayah. Ayah bawa aku ke psikolog anak, namanya Bu Ratri. Setelah beberapa sesi dia bilang, Dito adalah bagian dari pikiranmu yang tidak selesai. Dia hidup karena kamu percaya, tapi kamu juga bisa mematikannya kalau kamu berani. Tapi apa aku berani? Suatu malam aku ambil semua gambar Dito. Aku bakar di halaman rumah. Aku bilang keras-keras, Dito, kamu cuma imajinasi. Aku nggak butuh kamu lagi. Pergi dari hidupku. Dan malam itu aku tidur tanpa mimpi. Sekarang aku kelas 6. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku lihat Dito. Tapi kadang, saat aku sendirian, kadang, saat aku gambar tanpa sadar, aku melihat bayangan kecil dengan senyum lebar dan memegang selembar kertas yang bertuliskan, "Aku masih di sini." Apakah Dito benar-benar pergi? Atau dia cuma menunggu aku sendiri lagi? Karena seperti yang dia bilang, imajinasi tidak pernah mati. Ia hanya menunggu kamu mempercayainya lagi.